Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita negara dengan salah satu penduduk terbanyak di dunia. Namun itu juga berarti bahwa kita memiliki salah satu persaingan terketat di seluruh dunia. Saya melihatnya sendiri dengan adanya para pekerja dan juga para mahasiswa yang kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan pengalaman. Bahkan ada para mahasiswa yang kesulitan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kami mendirikan Call Street, sebuah platform berbasis aplikasi yang menjadi solusi kerja fleksibel untuk pengembangan karir mahasiswa. Ada setidaknya 4 masalah yang melatar belakangi berdirinya Call Street. Yang pertama, tinggi jumlah freelancer, di mana by data ada sekitar 46,47 juta freelancer yang ada di tahun 2023. Kemudian ada kurangnya kredibilitas dan kepercayaan, di mana mahasiswa seringkali kesulitan untuk menerima kredibilitas dan kepercayaan dari orang-orang. Dan kemudian ada keterbatasan akses platform bagi mahasiswa, di mana platform yang ada saat ini seperti Fiverr, Seribu, Project itu bersifat umum sehingga tidak spesifik pada mahasiswa, dan minimnya ruang untuk pengembangan skill dan portofolio, sehingga mahasiswa belum memiliki tempat untuk membangun rekam jejak pekerjaan mereka. Nah, dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan saat ingin memulai freelance. Ada setidaknya 4 yang mereka takuti. Yang pertama, takut untuk berani memulai, di mana mereka kebingungan mencari arah dan bangun portofolio, takut untuk mencari klien, di mana karena exposure terbatas dan kompetisi dengan profesional, kemudian takut untuk membangun skill karena untuk belajar tools baru dan memahami klien, dan juga takut untuk perkembangan proyek, di mana mereka harus disibukkan dengan waktu, dengan kuliah, sehingga itu akan menunjukkan manajemen proyek dan juga membangun kepercayaan kepada klien. Sehingga kami bisa melihat potensi yang ada di sini. By data kami bisa melihat bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2003 ada tren yang signifikan dari proyeksi gig ekonomi. Bahkan di tahun 2003 volume pekerjaan untuk gig ekonomi itu berkisar sekitar 455,2 miliar US dollar. Berangkat dari situ, kami mengambil sebuah solusi untuk mendirikan sebuah platform aplikasi bernama Call Street, menghubungkan mahasiswa dengan peluang freelance dan menambah pengalaman kerja. Di mana kami memetakan menggunakan value proposition canvas. Yang pertama ada pair reverse-nya, anti senior agar mencegah persaingan, smart matching untuk mencocokkan pekerja sesuai dengan minat, verified environment sehingga mahasiswa itu tervalidasi. Kemudian ada product service-nya, itu adalah marketplace yang eksklusif untuk mahasiswa, sistem verifikasi berbasis KTP, dan juga fitur portfolio builder otomatis. Untuk gain creators-nya itu ada auto track record dan juga ada skill based serta auto opportunity focus, sehingga itu menitik beratkan pada perkembangan dan pertumbuhan karir. Untuk customer gains-nya, sehingga mahasiswa untuk lebih mudah untuk dapat proyek pertama dan lingkungan kompetisi yang setara. Kemudian ada punya bukti hasil kerja yang nyata untuk masa depan. Untuk customer pensinya ada di intimidasi, penolakan, validasi kehubungan, serta untuk customer jobnya mencari penghasilan tambahan, membangun portofolio, mencari tempat magang, dan mengaplikasikan ilmu perkuliahan. Dari situ kami lahirkan sebuah unified profession, yaitu sebuah platform freelance eksklusif mahasiswa untuk membangun karir dan portofolio nyata tanpa harus bersaing dengan profesional senior sebagai solusi arsitektur kami. Oke, dari solusi yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, terakhirlah platform bernama Call Street, di mana di Call Street ini hanya mahasiswa saja yang bisa masuk sebagai pekerjanya, dan dari mahasiswa tersebut hanya bisa mengerjakan suatu project dan pekerjaan lainnya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Lalu mereka juga bisa membangun portofolio mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan tentunya di Call Street sendiri merupakan safe workspace di mana lingkungan kerjanya itu aman, mendidik, dan mulai dari pembayaran, feedback, dan pelaporannya. Kita selanjutnya akan masuk ke dalam market opportunity dan target, di mana bisa dilihat sendiri bahwa market opportunity target ini sangat besar. Dari TAM-nya itu, TAM sendiri itu kita masukkan targetnya itu adalah seluruh mahasiswa Indonesia dan perusahaan yang ada di Indonesia. Dan di sini bisa kita lihat adalah totalnya adalah 1,075 triliun. Lalu jika kita masuk ke dalam sama itu adalah mahasiswa dan perusahaan yang terdiri di Surabaya, kita bisa mendapat angka adalah 15,64 miliar, dan itu juga merupakan angka yang sangat besar. Lalu dari hal-hal tersebut, di tahun pertama tentunya hanya bisa tercapai 3%-nya setelah kami hitung, dan selanjutnya itu bisa juga mendapatkan target yang sangat besar, itu adalah 438 juta, dengan target pasar adalah mahasiswa aktif dan juga perusahaan-perusahaan yang masih aktif yang berada di Surabaya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melihat bentuk dari produk yang ditawarkan oleh Call Street. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk solusinya bahwa Call Street memberikan aplikasi mobile sebagai tempat bagi mahasiswa mencari pekerjaannya. Nah, di sini terdapat aplikasi utama pada aplikasi Call Street, di mana pertama pengguna dapat melakukan login, sign up, kemudian mencari pekerjaan, lamar pekerjaan, dapatkan pekerjaan, selesaikan pekerjaan, terima bayaran, dan bangun portofolio secara langsung. Nah, siklus ini akan terus berulang selama pengguna melakukan pencarian pekerjaan dan melakukan pekerjaan pada aplikasi Call Street. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya juga bahwa Call Street itu memiliki 4 fitur utama yang di dalamnya. Yang pertama ada gatekeeping, di mana ini mengharuskan hanya mahasiswa dapat mengakses aplikasi. Kemudian ada matchmaking, mencocokkan mahasiswa dengan pekerjaan sesuai dengan studinya. Kemudian ada safe environment, jadi tidak ada senioritas dalam aplikasi Call Street, di mana semua isinya merupakan mahasiswa sendiri, dan kemudian auto portofolio builder, di mana semua hasil pekerjaan dari mahasiswa tersebut akan langsung dibangun sebagai portofolio dan sebagai bekal mereka dalam urusan karir kedepannya. Oke, next. Nah, selain itu juga terdapat beberapa alur pada aplikasi kami. Yang pertama, pendaftaran akun, di mana kami sudah menyiapkan beberapa mock-up halaman untuk melakukan pendaftaran akun dengan mengisi KTM dan juga KHS mahasiswa terbaru sebagai salah satu syarat bagi mereka mendaftar ke aplikasi Call Street. Nah, itu tujuannya agar kita dapat memverifikasi bahwa pengguna yang masuk aplikasi Call Street merupakan benar-benar mahasiswa aktif yang ingin mencari pekerjaan sampingan dalam aplikasi Call Street sendiri. Kemudian dalam melakukan pencarian pekerjaan juga dapat melakukan pencarian pekerjaan bagi mahasiswa, di mana dia dapat masuk ke dashboard, belum memilih kategori pekerjaan, memilih pekerjaan, mendapatkan informasi dari pekerjaan tersebut, dan juga melakukan pendaftaran pada pekerjaan tersebut jika dia menginginkannya. Nah, kemudian setelah mahasiswa melakukan pendaftaran pekerjaan, juga dapat melihat histori dari riwayat lamaran yang telah dilakukan, di mana jika kita melihat pada di sini, jika dia lamarannya itu sedang menunggu untuk diterima oleh pekerja, maka akan terdapat icon tanda waktu, dan jika sudah diterima maka akan terdapat icon tanda centang yang mengindikasikan bahwa status dari lamaran yang diajukan oleh mahasiswa itu sendiri.
Dan yang terakhir ada personalization atau portfolio builder, di mana pengguna dapat melakukan atau mahasiswa dapat melakukan edit untuk profil mereka, mengupdate kartu KTP mereka dan KKS mereka jika terjadi perubahan pada status mahasiswa mereka. Dan di sini juga dapat melihat riwayat pekerjaan jika mahasiswa itu ingin membangun sebuah portofolio digital dari semua pekerjaan yang telah mereka lakukan ke depannya. Baik, selanjutnya merupakan bisnis model kanvas dari CallStreet yang akan kita ajukan. Yang pertama di sini ada key partner, yaitu partner kunci dari CallStreet yang akan kita ajukan. Yang pertama ada institusi pendidikan atau universitas, lalu terdapat organisasi kemahasiswaan, terdapat BEM, HIMA, UKM, dan lain-lain, lalu terdapat payment gateway. Di sini kita menggunakan payment gateway-nya yang kita contohkan dalam Mitrans. Lalu selanjutnya adalah key activities. Yang pertama adalah pengembangan dan pemeliharaan platform. Yang kedua, verifikasi mahasiswa dan pemberi kerja. Yang ketiga adalah kemitraan strategis dan dengan berbagai pihak. Lalu selanjutnya adalah key resources. Yang pertama ada platform teknologi yang mencakup aplikasi, smart matching, dan auto portfolio. Lalu ada SDM kunci yang mencakup tim pengembangan produk dan operasi kampus. Selanjutnya adalah value proposition. Yang pertama adalah membangun karir dan portofolio nyata tanpa bersaing dengan profesional senior. Lalu menghilangkan kesulitan untuk orang-orang yang ingin memulai freelance. Lalu yang kedua adalah mendapatkan tenaga kerja fresh yang terverifikasi dengan KTM, transkrip, dan dicocokkan dengan program studi serta kemampuan pekerjaannya. Selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama adalah dengan smart matching untuk rekomendasi pekerjaan. Yang kedua adalah program kampus ambassador dan referral. Lalu yang ketiga adalah interactive onboarding dan gamification badges untuk retensi mahasiswa. Selanjutnya adalah channels. Yang pertama adalah promosi melalui media sosial. Yang kedua adalah kegiatan kampus ambassador. Yang ketiga adalah komunitas freelancer mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah customer segments. Yang pertama adalah mahasiswa yang aktif dalam rentang usia 18-24 di universitas. Di sini contohnya adalah Surabaya, Jawa, dan ekspansi nasional untuk kedepannya. Lalu selanjutnya adalah penyedia kerja bagi mahasiswa, terdapat UMKM, startup, perusahaan skala kecil, dan menengah. Lalu selanjutnya ada cost structuring di sini. Yang pertama di sini kita menggunakan biaya untuk pengembangan teknologi, mencakup software, server, IT staff. Dan selanjutnya adalah biaya operasional, termasuk gaji karyawan, administrasi. Lalu ada biaya pemasaran dan promosi, yaitu mencakup iklan digital, program kampus ambassador. Lalu selanjutnya ada biaya transaksi, yaitu payment gateway fees. Lalu selanjutnya ada revenue streams, yang kita mendapatkan komisi melalui biaya komisi pekerjaan yang diselesaikan oleh mahasiswa yang dibayar oleh pemberi kerja. Selanjutnya adalah paket langganan bagi pemberi kerja untuk kebutuhan rekrutmen pekerja yang lebih detail dan tepat. Lalu yang selanjutnya adalah iklan bagi perusahaan yang ingin mengiklankan produk atau jasa mereka di sini. Oke, baiknya selanjutnya saya akan menjelaskan terkait marketing and sales strategi dari untuk CallStreet. Pada fase awal di sini kita akan berfokus untuk mendominasi pasar universitas di Surabaya dan kemitraan dengan startup lokal diikuti dengan instansi kota-kota besar di Jawa dan akhirnya akan seluruh Indonesia. Untuk kita ada dua jenis, yaitu short term go to market strategi dan long term go to market strategi. Untuk pertama fokus adopsi awal, di mana kita fokus pada akuisisi mahasiswa dan penyedia kerja dengan melakukan kerjasama, terutama tadi dengan BEM, dengan universitas, dan juga diferensiasi dan branding melalui marketing, melalui media sosial. Untuk long term go to market strategi, dominasi merek atau brand, karena seperti dijelaskan nanti akan ada berbagai macam jenis kompetitor kami, dan kami harus mendominasi merek dan brand lain, lalu scaling ekspansi geografis, tidak hanya di Jawa tapi meluar ke seluruh Indonesia, lalu ada pengembangan produk berkelanjutan, dan yang terakhir itu pengelolaan dan pertahanan pelanggan, yaitu kita harus tetap mempertahankan pelanggan yang ada di CallStreet dan mengembangkan agar mendapat target pasar atau konsumen lainnya. Untuk partnership kita bersama organisasi mahasiswa seperti BEM, HIMA, dan lain-lain yang dapat menjadi media partner, dan perusahaan seperti perusahaan kecil atau besar yang menjadi wadah penyedia kerja bagi mahasiswa itu sendiri. Untuk marketing kita ada 4P. Untuk produk kita adalah platform freelance khusus mahasiswa yang dilengkapi dengan verifikasi KTM dan smart matching untuk rekomendasi kerja dan automatic portfolio builder. Dan untuk price itu modelnya itu dengan kita gratis registrasi dan pemberi kerja mendapatkan komisi per proyek selesai dan paket berlangganan atau terowongan. Selanjutnya adalah place dapat diakses melalui mobile app dengan distribusi awal difokuskan melalui kemitraan kampus di Surabaya dan Jawa. Lalu selanjutnya untuk promotion yaitu konten edukasi di media sosial dan ada program kampus ambassador dan yang terakhir adalah komunitas freelancer dari mahasiswa itu sendiri. Baik, selanjutnya di bagian ini kita akan melihat bagaimana kondisi kompetitor yang ada. Nah, kita bisa lihat bahwa selama ini ada beberapa platform di mana menjadi tempat mahasiswa untuk mencari pekerjaan freelance. Nah, tapi sayangnya platform besar seperti Fiverr, 1000, dan LinkedIn itu bersifat lebih umum dan lebih dikhususkan untuk para profesional. Sehingga para mahasiswa baru yang ingin memulai proyeknya atau memulai portofolionya seringkali tidak mendapat kesempatan untuk bersaing dengan mereka para profesional. Oke, selanjutnya kalau kita memposisikan ke platform positioning, kita bisa melihat bahwa saya membuat ada sumbu Y dan sumbu X, di mana sumbu Y ada high platform guidance dan yang ke bawah low platform guidance, yang ke samping atau sumbu X-nya adalah low student exclusivity. Nah, kita bisa melihat bahwa CallStreet ada di posisi kuadran high platform guidance dan juga high student exclusivity, yang mana dikhususkan untuk mahasiswa dan panduan serta bimbingan kepada mahasiswanya lebih terarah atau lebih terukur. Sedangkan platform seperti Fiverr itu memang high platform guidance namun low student exclusivity atau kurang dikhususkan untuk para mahasiswa. Nah, namun untuk 1000 dan juga LinkedIn low student exclusivity dan juga low platform guidance. Nah, CallStreet menempati posisi yang unik ya. Kita bisa melihat bahwa
platform freelance khusus mahasiswa yang memberikan pendampingan nyata mulai dari verifikasi identitas, rekomendasi pekerjaan yang relevan hingga portofolio yang otomatis terbentuk ketika selesai melakukan sebuah pekerjaan. Nah, sementara platform lain itu bersifat umum dan penuh dengan persaingan para profesional. ColdStreet menawarkan lingkungan yang aman dan terarah sehingga mahasiswa bisa berkembang tanpa tekanan yang berlebih. Oke, selanjutnya adalah membahas traction. Ini adalah traction kami untuk 5 tahun ke depan. Untuk pertama, pada tahun 2026, kita menargetkan 700 mahasiswa aktif dengan 53 perusahaan aktif. Kita melakukan marketing dan SEO terkhusus di Surabaya dan kerjasama dengan Hima dan BEM di kampus di Jawa Timur. Untuk 2027, kita akan melakukan ekspansi wilayah dan jaringan kampus dengan 1.576 mahasiswa aktif dengan 119 perusahaan aktif. Optimasi retensi pengguna dan meningkatkan volume rasio proyek perusahaan per bulan. Selanjutnya adalah ekspansi ke kota-kota besar dan pemasaran nasional dengan 3.551 mahasiswa aktif dan 269 perusahaan. Dengan digital marketing dan SEO nasional dan meningkatkan kerjasama dengan komunitas dan organisasi pendidikan. Selanjutnya adalah tahun 2029 penguatan kerjasama dengan Kemendikbud dan kampus nasional dengan 797 mahasiswa dan 605 perusahaan. Dan yang terakhir pada tahun 2030 itu konsolidasi kepemimpinan nasional dan ekosistem dengan 18.010 mahasiswa aktif dan 1.364 perusahaan aktif dengan pembuatan IPO dan saham publik. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sudah ditunggu-tunggu. Bagaimana harga atau value dari ColdStreet secara uang? Sekarang kita bisa melihat financial projection berikut. Dengan segala asumsi dan juga skema yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, saya menyusun financial projection sebagaimana berikut dengan adanya asumsi, adanya market, revenue, dan juga pengeluaran atau operasional. Nah, sekarang kita melihat ada target market yaitu 700 dengan pertumbuhan 7% dan juga perusahaan yang sebanyak 53 per tahun pertama dengan pertumbuhan sebesar 7%. Nah, kami juga menargetkan ada pengiklan ataupun pihak eksternal yang melakukan iklan pada ColdStreet kami sebesar dengan pertumbuhan sebesar 5%. Kemudian kami juga menyusun revenue, adanya komisi, fitur premium, dan juga adanya komisi dari iklan tersebut. Dan juga kami juga menyusun ada pengeluaran, yaitu berupa server yang kami gunakan sebesar Rp1.2.333, dan juga adanya dengan kapital dari marketing atau yang kami gunakan untuk marketing sebesar 300 juta secara maksimal. Kemudian ada juga pajak tentu saja yang kita secara analisis adanya pajak, yaitu 22%, dan juga adanya Cloudflare ataupun sebuah arsitektur aplikasi yang kita gunakan untuk pengamanan dengan sebesar 300.000 sekian, dan juga adanya domain sebesar 500.000, inflasi setiap tahunnya sebesar 3%, dan juga server fisik ataupun juga kantor, karena kami juga mengetahui bahwa kami membutuhkan server fisik dan juga kantor untuk meningkatkan performa bagaimana scale up dari ColdStreet itu sendiri. Sekarang kita dapat melihat adanya pertumbuhan kita dengan skema sebagaimana berikut, dengan perhitungan sebagaimana berikut, kita bisa melihat bahwa pada tahun pertama pun kita sudah melalui profit atau keuntungan sebesar 35 juta. Nah, tapi kami juga tidak maruk, kami juga tidak mengasumsikan bahwa kita akan langsung berkembang begitu saja. Kita melihat bagaimana proyeksinya dengan akhir pada tahun kelima itu sebesar 1.138 juta. Nah, dari perhitungan tersebut kita bisa melihat bahwa ColdStreet memiliki valuasi sebagaimana dengan laba bersih pada tahun kelima itu sebesar 1 miliar dengan PE ratio sebesar 15, kemudian juga dengan valuasi atau bagaimana harga dari ColdStreet pada tahun kelima itu sudah 17 miliar dengan IRR investor atau bagaimana investor itu besaran dari tabungan internal atau internal rate itu sebesar 20%, dengan kami menawarkan IPO sebesar 11% sahamnya, dengan saham para founder yaitu sebesar 45%, dan juga dengan saham masyarakat atau yang kita gunakan untuk publik sebesar 25%, dan juga saham investor awal yaitu untuk mereka yang akan menginvestasikan sebesar 750 juta yaitu sebesar 35%, dan untuk net present value atau value untuk hari ini sebesar 6.861 juta rupiah. Dan untuk lebih spesifiknya dapat dilihat dengan di link berikut spreadsheet Finpro. Baik, selanjutnya ada as and use of funds. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana apa saja yang akan kita gunakan dengan modal awal 750 juta berikut. Nah, 750 juta ini bukan hanya kami terima secara cuma-cuma, tapi 750 juta ini dalam waktu 5 tahun akan menjadi 1.878 juta. Yaitu dengan kata lain menjadi 2,5 kali lipat daripada tahun pertama dalam waktu 5 tahun saja. Nah, kami akan gunakan untuk apa? 300 juta akan kami gunakan untuk marketing, 225 juta kami gunakan untuk product development dan juga tech infrastructure, 150 juta akan kami gunakan untuk operasional juga mengurus secara legality, kami juga mengurus 10% atau 75 juta kami gunakan untuk emergency fund. Nah, pada tabel ini disadari bahwa kami tidak memasukkan gaji para founder dikarenakan gaji founder itu diambil murni dari profit perusahaan sebesar 5%. Sehingga investasi yang dimasukkan pada ColdStreet itu murni digunakan untuk operasional dan bukan untuk overhead ataupun untuk biaya-biaya yang bayang-bayang atau biaya-biaya gaib seperti itu. Itu. Nah, oleh karena itu pengambilan investasi pada ColdStreet itu memberikan return yang lebih maksimal, juga lebih realistis dan juga lebih aman, dikarenakan mungkin pada beberapa startup sebelumnya jika diperhatikan mereka kemungkinan mendapatkan 10 tahun, akan tetapi kenapa kami mengatakan 2,5 kali lipat hanya dalam 5 tahun, dikarenakan kami menggunakan skema yang realistis dan bukan skema unicorn ataupun skema yang tidak ada worst case-nya seperti itu. Baik, dan ini adalah tim kami dengan saya sendiri sebagai CEO, Russell sebagai CFO, Suta sebagai CTO, kemudian Piram sebagai CPO, kemudian ada juga Nico sebagai CMO, Rico sebagai COO, dan juga Radit sebagai CMO kedua. Nah, oleh karena itu kami berterima kasih atas segala waktu yang diberikan pada kami pada hari ini.
Terima kasih dan juga saatnya keterampilan mahasiswa mendapatkan penghargaan yang tepat. Kami dari Call Street, terima kasih.